Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Guriana Arifah dari kelas 4 PJJD dengan NIM 062040112012, nomor absen 12, dengan dosen pembimbing Ibu Sri Rizky Artini, STMI. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pengantar GIS dan LDD dengan tema 12 yang berjudul tentang sistem koordinat referensi. Terdiri dari 5, yaitu International Terrestrial Reference System atau ITRS. Yang kedua, International Terrestrial Reference Frame atau ITRF. Dan yang ketiga adalah Referensi Geospasial Indonesia atau SRGI. Dan yang keempat adalah Jaring Kontrol Geodesi atau JKG. Dan yang terakhir adalah Titik Kontrol Geodesi atau TKD. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu International Terrestrial Reference System atau ITRS, merupakan sistem acuan terestrial yang didefinisikan oleh IUGG Resolusi nomor 2 di Vienna tahun 1991. ITRS adalah sebuah tridimensi kerangka acuan yang ikut berotasi dengan bumi. Titik originnya berada di pusat massa bumi dengan geosenter dan 3 sumbu yang saling ortogonal satu sama lain. Dan sumbu X dan Y berada pada lingkaran ekuator bumi dan sumbu Z berada dekat dengan sumbu rotasi bumi. Pada perpotongan antara sumbu X dengan ekuator bumi dilewati oleh meridian pengamat. Waktu evolusi orientasi dipastikan dengan menggunakan kondisi no-net rotasi berkaitan dengan gerakan tektonik horizontal di atas bumi. Awalnya diberikan oleh orientasi BIH di 1984,0. Sumbu Y tegak lurus dengan sumbu X dan Z, dan membentuk sistem koordinat tangan kanan sumbu Z mengarah ke kutub CTP yang dinamakan IRP atau IERS Reference Pole. Dan yang kedua, itu saya akan menjelaskan tentang International Terrestrial Reference Frame atau ITRF. International Terrestrial Reference Frame menyediakan satu set koordinat dari beberapa titik yang terletak di permukaan bumi yang dapat digunakan untuk mengukur lempeng tektonik dan digunakan untuk mengukur rotasi bumi. Sistem ITRF ini menggunakan metode pengamatan VLBI, SLR, GPS, dan DORIS. Rotasi ini diukur dengan mengacu kepada bingkai yang terikat ke objek bintang. Kerangkanya dinamakan ITRF yang juga terikat dengan International Celestial Reference Frame atau ICRF yang biasa juga disebut dengan sistem terikat dengan langit, dengan pengamatan VLBI sehingga keduanya dapat saling ditransformasikan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan nomor 3 terlebih dahulu, yaitu Sistem Referensi Geospasial Indonesia atau SRGI. Sistem Referensi Geospasial Indonesia atau SRGI merupakan suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global. SRGI memperhitungkan suatu titik akan berubah berdasarkan fungsi waktu, karena adanya dinamika bumi. Secara khusus, SRGI adalah sistem koordinat Kartesian, 3 dimensi yaitu X, Y, dan Z yang geosentrik. Implementasi praktis di permukaan bumi dinyatakan dalam koordinat geodetik, lintang, bujur, tinggi, skala, gaya berat, dan orientasinya beserta nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik atau toposentrik. Pemutakhiran sistem referensi geospasial merupakan hal yang sangat wajar, mengingat perkembangan teknologi penentuan posisi pun sudah semakin teliti. Sistem referensi geospasial global yang menjadi acuan seluruh negara dalam mendefinisikan sistem referensi geospasial di negara masing-masing juga mengalami pemutakhiran dalam kurun waktu hampir setiap 5 tahun atau lebih cepat.
Dan sekarang, saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu Jaring Kontrol Geodesi atau JKG. Jaring Kontrol Geodesi atau JKG mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika. Jaring kontrol geodesi atau JKG juga bermanfaat sebagai referensi untuk berbagai macam aplikasi penentuan posisi dari kegiatan survei dan pemetaan. Di antaranya adalah survei, pemetaan, navigasi, penelitian, pajak, pertanahan, jasa konstruksi, juga bidang minyak dan gas. Pengguna dalam JKG penting untuk diperhatikan karena kebutuhan akurasi posisi setiap jenis aplikasi dan lapangan pekerjaan yang membutuhkan JKG bahwa layanan data dan informasi penentuan posisi menjadi sangat penting mengingat pengguna akan menggunakan JKG. Jika layanan yang diberikan oleh JKG dapat diakses dan dapat digunakan dengan mudah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang titik kontrol geodesi atau TKG. Titik kontrol geodesi atau TKG adalah posisi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk informasi geospasial. Titik kontrol geodesi atau TKG ini terdiri dari titik kontrol horizontal dan titik kontrol vertikal. Titik kontrol horizontal adalah titik di permukaan bumi yang memiliki informasi planimetris. Informasi planimetris tersebut merupakan posisi horizontal yang dinyatakan dengan lintang dan bujur pada bidang elipsoid referensi tertentu. Sedangkan titik kontrol vertikal adalah titik di permukaan yang diketahui ketinggiannya. Ketinggian titik dinotasikan dengan H dan dihitung terhadap geoid. Elipsoid referensi sebagai bidang acuan titik kontrol horizontal dipilih berdasarkan kriteria kemiripan atau paling mendekati bentuk geoid. Penggunaan titik-titik kontrol horizontal dan vertikal secara lintas sektoral akan mendorong upaya pemeliharaan yang lebih sinergis. Oke, baiklah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.